Pernah dengar soal ayat terpendek di Alkitab? Isinya cuma beberapa kata, tapi maknanya wah, dalam sekali. Hari ini kita akan mengupas tuntas ayat tersebut. Ini adalah sebuah kalimat sederhana yang mengungkapkan emosi yang begitu mendalam dan mengajukan sebuah pertanyaan penting. Apa sih yang bisa membuat seorang penyelamat sampai menangis? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Oke, sebelum kita loncat langsung ke kisahnya, mari kita mulai dari sesuatu yang ya kita semua pasti pernah merasakannya. Kesedihan, perasaan duka, kehilangan, dan air mata itu kan bagian dari pengalaman kita sebagai manusia, ya kan? Tapi, pernah nggak sih kepikiran waktu kita nangis, air mata kita itu sebenarnya kemana? Apa cuma menguap dan hilang begitu saja? Atau jangan-jangan ada makna yang lebih dalam di baliknya? Ternyata pertanyaan ini udah jadi bahan renungan manusia selama ribuan tahun loh. Nah, coba lihat metafora kuno yang indah ini. Idenya adalah bahwa Tuhan itu tidak hanya melihat penderitaan kita, tapi Dia juga menghargainya. Setiap tetes air mata itu dihitung, dikumpulkan seolah-olah itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Konsep ini penting banget untuk memahami cerita yang akan kita bahas. Dari gagasan umum tentang air mata, sekarang kita beralih ke salah satu contoh yang paling mengejutkan dan kuat dalam kitab suci. Dalam bahasa aslinya, cuma dua kata, Jesus wept. Singkat, padat, tapi dampaknya luar biasa. Fakta ini saja sudah cukup membuat kita penasaran kan? Kenapa dia yang dikenal memiliki kuasa ilahi sampai menangis? Apa yang sebenarnya sedang terjadi saat itu? Nah, jawabannya ada dalam sebuah kisah yang sangat dramatis dan penuh emosi. Kisah tentang persahabatan, sebuah tragedi, dan sebuah mujizat yang luar biasa. Jadi, di sini kita bertemu dengan tiga orang, Lazarus, Maria, dan Marta. Mereka ini bukan sekedar pengikut, tapi benar-benar sahabat dekat Yesus. Mereka sedang menghadapi krisis yang mengerikan, dan satu-satunya harapan mereka adalah teman mereka itu. Tapi, disinilah ketegangan memuncak. Harapan sepertinya sudah pupus. Bayangkan, dari sudut pandang semua orang yang ada di sana, situasi ini sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Kesedihan dan keputusasaan menyelimuti suasana. Nah, ini dia poin krusialnya. Reaksi pertama Yesus bukanlah demonstrasi kuasa, melainkan empati. Ia melihat kesedihan mereka, kesedihan yang begitu nyata dan dalam, dan ia ikut merasakannya. Dikatakan di situ, ia sangat terharu, yang menunjukkan betapa kuatnya gejolak emosi dari dalam dirinya. Perkataan Marta ini dengan jelas menggambarkan betapa finalnya kematian bagi mereka. Responsnya yang sangat logis dan suram, ia sudah berbau, menekankan jurang yang begitu lebar antara harapan dan kenyataan pahit yang sedang mereka hadapi. Dan kemudian, di tengah keputusaan itu, tibalah momen puncaknya. Sebuah perintah yang menentang semua hukum alam, sebuah panggilan yang melampaui batas kematian itu sendiri. Inilah saat di mana kuasa ilahi berhadapan langsung dengan duka manusia. Dan hasilnya? Luar biasa. Orang yang tadinya mati, kini hidup kembali. Air mata kesedihan yang Yesus saksikan beberapa saat sebelumnya, sekarang berubah menjadi air mata kelegaan dan sukacita yang tak terbayangkan. Transformasi inilah yang menjadi inti dari keseluruhan kisah ini. Oke, jadi kita sudah melihat kapan dia menangis, tapi mari kita kembali ke pertanyaan awal kita, mengapa? Kisah Lazarus ini memang yang paling terkenal, tapi ternyata ini adalah bagian dari sebuah pola yang lebih besar. Seperti yang bisa kita lihat, ada pola yang jelas di sini. Alkitab mencatat setidaknya 3 alasan utama. Pertama, dia menangis saat berdoa. Rasa sakit orang lain seolah menjadi bebannya sendiri. Kedua, dia menangis untuk sebuah kota, Yerusalem, karena sedih atas jalan yang mereka pilih. Dan ketiga, yang paling pribadi, dia menangis karena empati terhadap teman-temannya yang berduka. Benang merahnya jelas kan? Air matanya selalu mengalir karena kepeduliannya yang mendalam terhadap orang lain. Gambar labirin ini adalah metafora yang sangat kuat. Rasa duka itu seringkali terasa seperti labirin yang sepi dan membingungkan. Nah, kisah ini seolah menunjukkan bahwa ada jalan keluar, sebuah jalur yang membawa kita dari isolasi penderitaan menuju harapan yang ditemukan dalam iman dan komunitas. Jadi, apa kesimpulan dari semua ini? Apa makna kisah kuno tentang air mata dan kebangkitan ini bagi kita di zaman sekarang? Inilah inti pesannya. Air mata Yesus bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda solidaritas yang mendalam. Kisah ini menegaskan bahwa bahkan dalam kesedihan yang paling dalam sekalipun, ada kehadiran ilahi yang tidak hanya mengamati dari jauh, tetapi juga ikut merasakan dan memahami penderitaan kita. Dan kita akhiri dengan ayat yang kuat ini, yang diucapkan tepat sebelum mujizat itu terjadi. Ini adalah sebuah pertanyaan sekaligus sebuah janji.
Kalimat ini mengikat tindakan percaya secara langsung dengan pengalaman akan harapan dan pemulihan. Jadi pertanyaan untuk kita renungkan adalah, di tengah duka kita masing-masing, bisakah kita percaya bahwa ada kemuliaan yang menanti di baliknya?